Tak terukur kasih-Mu, tak terbatas hikmat-Mu, kesetiaan-Mu tak meninggalkanku, dan kebaikan-Mu selalu ada di hidupku. Engkau Tuhan yang beracara, Yesus, ku mau mengikutimu. Bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Tak terukur kasih-Mu, tak terbatas hikmat-Mu, kesetiaan-Mu tak meninggalkanku, dan kebaikan-Mu selalu ada di hidupku. Engkau Tuhan yang beracara, Yesus, ku mau mengikutimu. Bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Engkau Tuhan yang beracara, Yesus, ku mau mengikutimu. Bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Engkau Tuhan yang beracara, Yesus, ku mau mengikutimu. Bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan
yang bekerja dalamku. Engkau Tuhan yang beracara, Yesus mengikuti, bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Ya, puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan dan ada dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita akan bersama-sama merenungkan sedikit tentang firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan satu tema, yaitu menjaga hati. Mari kita akan buka ayatnya dalam Amsal pasal yang keempat, ayat 1-4. Di situ dikatakan, Amsal 4 ayat 1-4, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan sampai di ayat yang keempat. Dan kalau kita baca ayat-ayat ini adalah tulisan dari Raja Salomo. Dia memberitahukan yaitu bahwa semenjak dia kecil, semasih kecil, dia sebagai anak tunggal dari ibunya dan masih tinggal dengan bapaknya yaitu Daud, maka dia diajarkan yaitu pada ayat yang keempat tadi dikatakan, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, jadi di sini adalah satu hal yang bisa kita jadikan teladan, ya. Kalau Daud mengajarkan pada Salomo agar dia bisa hidup, arti hidup ini adalah hidup yang kekal, hidup yang penuh dengan kebaikan, hidup yang penuh dengan keberkatan, yaitu satu hal dia harus menjaga hatinya dan dia harus
hatinya memegang perkataanku. Perkataanku ini adalah firman Tuhan, ya. Daud pun kalau kita lihat masa mudanya dia juga selalu taat pada firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kenapa kok hati yang harus dijaga, kok bukan yang lain, ya, pikiran atau mungkin pekerjaan, ya, atau hal-hal yang lain. Tapi dikatakan di sini, biarlah hatimu memegang perkataanku. Nah, jadi hati memegang firman Tuhan. Bukan artinya firman Tuhan kita hati ada tangannya dan pegang, tidak. Memegang dalam arti yaitu firman Tuhan itu harus ada di dalam hati kita, di dalam hati Salomo pada waktu itu, ya. Nah, saudara, kalau kita lihat kehidupan dari Salomo pada masa dia mulai memerintah menjadi raja, dia benar-benar taat, ya, dan ada firman, dia mentaati, memegang perintah Tuhan yang diajarkan oleh Daud ayahnya. Maka kita bisa melihat kerajaan waktu itu dalam keadaan yang baik. Bahkan seluruh kerajaan di sekitarnya tunduk kepadanya. Dan Salomo menjadi seorang raja yang terbesar waktu itu dan sangat berkuasa. Bahkan dia juga diberikan hikmat oleh Tuhan, hikmat yang luar biasa, ya. Nah, itu karena itu pagi hari ini kita pun akan belajar kenapa hati itu harus dijaga, ya. Kalau kita baca di dalam Amsal 4 tetap ayat yang ke-23, mungkin ini sudah menjadi ayat hafalan bagi Bapak Ibu Saudara, ya. Sudah bisa semuanya, ya. Ayat yang ke-23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi jelas sekali kenapa hati harus dijaga, karena hati merupakan satu hal yang kalau dilihat secara kenyataan tidak terlihat, ya. Hati itu ada di dalam tubuh kita, tapi hati itu perlu dijaga, karena dari hati itu terpancar kehidupan. Nah, hati merupakan satu pusat dalam kehidupan manusia, ya. Kalau seseorang itu mungkin pertama memang melalui mata, ya, kita bisa melihat sesuatu. Tapi setelah mata itu melihat, pasti ada hal-hal yang terbesit di dalam hati, ya. Oh, itu baik, ya. Hatinya berkata, oh, itu indah, ya. Oh, itu jelek, jangan ditiru. Nah, itu yang baik kita tiru. Nah, itu semua pada hati sumbernya. Nah, sebab itulah dikatakan hati harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Dengan segala kewaspadaan artinya dengan hati-hati, dengan sepenuhnya. Dan siapa yang bisa memelihara hati? Ya hanya pribadinya sendiri, ya. Kita sendiri masing-masing harus pelihara dan menjaga hati kita. Tidak mungkin kita orang lain yang jaga hati kita, nggak mungkin. Ya kita sendiri, ya. Kita harus bisa mewawas diri melalui hati. Kita bisa melihat mana yang baik dan mana yang jelek. Sebab Tuhan juga katakan di dalam dari hati itulah timbul satu hal yang baik. Dan kalau kita lihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan, ya, bahwa dari hati itu tercermin kehidupan manusia. Siapa manusia itu bisa dilihat dari hatinya, ya. Kalau kita bertemu dengan seseorang, selalu dia bisa tersenyum atau dia bisa menyapa dengan ramah, dengan baik, menghormati satu dengan yang lain, maka kita bisa melihat juga bahwa dalam hati orang itu baik, penuh dengan kebaikan, ya. Tapi kalau kita bertemu dengan seseorang, baru bertemu saja kita sapa, lalu dia cemberut dan sebagainya, ada ya saudara kadang yang seperti itu. Nah, kita bisa merasakan, oh pasti di hatinya ini ada sesuatu yang tidak baik,
mungkin lagi kesel, mungkin lagi kecewa, mungkin lagi nesu dan sebagainya ya. Lalu dia bertemu dengan orang, ya sudah begitu aja ya. Di sopo mungkin nggak seramah orang yang hatinya itu penuh dengan kebaikan ya. Nah inilah pentingnya yang pertama kenapa kita harus jaga hati, karena hati itu di dalam hati merupakan satu sumber kehidupan, menunjukkan hidup pribadi manusianya sendiri ya. Hati manusia itu mencerminkan manusia itu ya. Kalau kita lihat itu di dalam Amsal 27 ayat yang ke-19 ya. Amsal 27 ayat yang ke-19 dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah, jadi kita bisa lihat manusia, oh begini, oh hatinya begini ya. Kalau kita lihat selalu bertemunya tuh baik, senyum dan sebagainya, pasti dalam hatinya itu lagi penuh sukacita dan sebagainya. Dan itulah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa Tuhan katakan jaga hatimu dengan kewaspadaan. Jangan sampai ada hal-hal yang masuk dalam hati kita yang membuat wajah kita atau kehidupan kita ini tercemari atau menjadi orang-orang yang mungkin kurang berkenan ya, atau kurang penuh dengan sukacita ya. Itu hal yang pertama. Jadi pribadi manusia itu dilihat juga dari hatinya. Dari hati inilah hal yang terpenting untuk dijaga. Dan yang kedua, kenapa hati itu perlu dijaga ya? Hati ini juga merupakan, kalau saya boleh katakan, seseorang mempunyai angan-angan ingin menjadi satu orang yang besar, ingin menjadi orang yang kaya, ingin menjadi orang yang terkenal. Tidak salah, itu memang rencana manusia ya. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa orang yang bersandar kepadanya pasti hidupnya akan tambah hari, tambah naik, naik dan naik, dan menjadi kepala bukan menjadi ekor ya. Tapi kalau kita lihat juga kadangkala kehidupan manusia itu dia mengalami satu kejatuhan ya, satu kejatuhan, satu kehancuran ya. Satu contoh kalau kita lihat kehidupan Salomo ya. Tadi dikatakan waktu dia kecil dia mendengar perintah ayahnya ya, biarlah hatimu dipenuhi memegang perintah-perintahku. Dan saat dia melakukan itu, maka dia menjadi seorang raja yang terkenal, yang besar sekali dan ternama saat itu. Tapi kalau saudara baca riwayat selanjutnya ya, Salomo ini dia dalam pemerintahannya ya, mungkin karena dia sudah merasa besar, dia merasa berkuasa ya, dan dia mulai kehidupannya itu meninggalkan Tuhan ya. Itu kalau kita lihat Salomo ya, di mana dia menjadi orang yang terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, sehingga hati Salomo mulai jauh dari Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah hati Salomo jauh dari Tuhan ya, dan dia mulai terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekitarnya dengan wanita-wanita Amon dan sebagainya, maka di situ dia mulai ikut-ikutan dengan pengaruh tersebut. Dan lama-kelamaan dia ikut, bahkan dia mengambil wanita-wanita itu menjadi istrinya ya, selirnya dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat kehidupan akhir dari Salomo tidak seperti Daud. Daud sampai masa tuanya dia tetap berkenan kepada Tuhan. Tapi Salomo di akhir hidupnya dia jauh dari Tuhan dan kerajaannya mengalami kehancuran. Nah, inilah hal yang perlu kita jaga, hati dengan segala kewaspadaan, agar jangan sampai hati kita yang sudah dipenuhi dengan kuasa Allah, dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Hari-hari ini tema kita juga hidup di dalam Roh Kudus ya.
Nah, itu perlu sekali agar kehidupan kita itu bisa langgeng, bisa tetap mengikuti perintah-perintah Allah, khususnya dalam hati kita, sehingga kita akan mengalami kemuliaan Tuhan, kenaikan dan kenaikan, bukan penurunan, bukan kehancuran, tapi sampai masa tuanya pun kita akan mengalami kebahagiaan. Ya, satu contoh kalau kita lihat bahwa hati ini sangat berpengaruh, yaitu dalam kehidupan waktu Samuel disuruh oleh Tuhan memilih seorang raja untuk menggantikan Saul, ya, dan dia datang ke rumah Isai yang punya anak banyak 7, ya, dan disitulah dia mulai melihat dan akan mengurapi salah satu anaknya. Tapi ketika anaknya itu lewat, ya, Eliab lewat, pikirnya Samuel, wah ini orang yang gagah perkasa, ya, orang yang besar, orang yang bisa untuk menggantikan Saul menjadi raja Israel. Tapi Tuhan katakan apa? Bukan dia, ya. Memang secara manusia mungkin orang melihat dia gagah, dia kuat, dia tinggi besar, dia secara posturnya layak untuk menjadi raja. Tapi Tuhan katakan, jangan kau melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Kenapa? Kalau kita lihat waktu Daud masih mengembala, dia disuruh ayahnya untuk melihat kakak-kakaknya waktu zamannya Saul, ya, dan dia disuruh melihat kakak-kakaknya yang berperang melawan Goliat. Dan ketika dia melihat Daud yang kecil, ya, memang Daud ini perawakannya kecil, tidak sebesar Eliab, ya. Waktu dia datang, kakak-kakaknya sepertinya mengejek. Ngapain lu kesini, ya? Sok pahlawan dan sebagainya. Ngapain kamu kesini? Padahal dia ke situ disuruh oleh ayahnya menengok keadaan kakaknya, ya. Jadi dari hati Eliab, dia tidak mempunyai hati yang tulus, tapi suka hal-hal yang membuat mungkin sakit hatinya Daud. Tapi waktu itu Daud tidak sakit hati, tapi dia tetap berkata, ya, bahkan kakaknya bilang, ngapain ke sini? Domba-domba yang 2-3 ekor itu kau tinggalkan pada siapa dan sebagainya. Sepertinya mengejek. Apakah kamu mau berperang lawan Goliat ini? Orang yang segede itu, ya. Mungkin katakan kita aja yang di sini semua pada ketakutan, ya. Tapi apa yang terjadi? Daud bisa mengalahkan Goliat karena dia tetap menjaga hatinya dengan firman Tuhan, ya. Bahkan dia katakan, engkau datang dengan membawa pedang pada Goliat, tapi aku datang dalam nama Tuhan. Dan dia lemparkan batunya dan Goliat mati. Nah, saudara, jadi di sini kita bisa melihat dari dasar hati. Kalau hati itu benar-benar dipenuhi memegang perintah Allah, maka Allah akan mempromosikan, ya. Dan dari situ kalau kita lihat percakapan Samuel dan Isai, sampai akhirnya Samuel katakan, mana lagi anakmu, ya? Oh, masih ada satu, dia sedang bekerja di ladang menjaga domba. Dan waktu dipanggil, waktu Daud datang menghadap, dan Tuhan katakan, inilah orangnya yang harus kau urapi menjadi raja. Nah, di sini kita bisa melihat karena Daud menjaga hatinya dengan selalu berpegang pada perintah Allah, maka pada saatnya dia dipromosikan, dia dinaikkan menjadi raja Israel untuk menggantikan Saul. Ya, saudara, jadi di sini kita bisa melihat bahwa dalam hal ini, ya, hati itu selalu harus penuh dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Karena dengan demikian, maka firman yang ada dalam kehidupan kita itu akan mempengaruhi cara hidup kita. Firman yang ada, Roh Kudus yang ada akan memimpin dan membawa kita senantiasa kepada perkenanan kepada Tuhan. Sehingga akhirnya dipromosikan dan menjadi orang yang besar, ya. Daud menjadi raja walaupun
banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi, ya. Daud begitu diurapi tidak langsung jadi raja, tidak langsung memerintah, tapi dia justru setelah diurapi dia menghadapi masalah, dia menghadapi tantangan baik terhadap Saul, baik terhadap orang-orang Filistin dan yang lain-lain. Dia banyak menghadapi pergumulan, tapi karena hatinya tetap berpegang pada firman Allah, maka Allah tetap mempromosikan dia. Allah tetap menyertai Daud dan sampai saatnya Daud menjadi raja. Amin ya, puji Tuhan. Itu hal yang kedua. Kenapa kita harus menjaga hati? Karena dengan hati yang penuh dengan firman, maka disitulah Tuhan akan mengangkat kita. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ada yang mengalami kelemahan atau rasanya sudah dari dulu kok seperti ini aja, lemah dan lesu, letih ya. Mungkin ikut Tuhan kok seperti ini aja. Saudara jangan menyerah. Saudara jangan kecewa. Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tapi mari dalam keadaan yang seperti ini pun mungkin masih menghadapi banyak pergumulan. Tetaplah pegang firman Tuhan. Tetap jaga hati. Jangan sampai dalam hati ini ada kekecewaan. Lebih-lebih ada kepahitan. Dan lebih-lebih kita juga akan katakan, wah wes enggak usah ke gereja, enggak usah Tuhan, tak usaha sendiri. Jangan saudara, tapi tetaplah jaga hati, penuhi hatimu dengan firman Tuhan. Pegang janji-janji Allah dan janji Allah itu pasti digenapi. Dan kita akan keluar sebagai orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan, bahkan orang-orang yang hidup penuh dengan kemenangan. Ya, puji Tuhan, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kita lihat kenapa hati itu harus dijaga, ya. Kalau kita lihat saudara, hari-hari ini banyak ya kita menjumpai orang-orang yang ya mungkin tidak dalam Tuhan, tapi juga ada yang sudah ikut Tuhan, tapi juga hidupnya masih kurang baik ya. Masih sering mengalami penderitaan mungkin dalam masalah ekonomi khususnya hari-hari ini karena banyak perusahaan-perusahaan yang tutup dan karyawannya di PHK ya dan sebagainya. Tapi mari kita akan belajar. Kalau kita baca di dalam Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, nah ini satu hal. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, hari-hari ini bagaimana hati bisa bergembira? Kalau melihat berita-berita, wah sana di PHK, wah sana tutup, wah sana kerjaannya gimana nanti. Ya mungkin ada suami yang bekerja di kantor itu. Atau bagaimana sekarang banyak kejadian rumah-rumah ya. Kalau kemarin saya dengar ada curanmor ya, 6 orang dipegang dan sebagainya. Ya rasanya tidak bisa bergembira, malah was-was hati ini mungkin ya. Gimana nanti kalau hal itu jadi ada banjir juga dan sebagainya. Tapi di sini dikatakan oleh firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sebab itu kita harus tetap berpegang pada janji firman Tuhan tadi yang dikatakan Daud kepada Salomo. Biarlah hatimu berpegang atau memegang akan perintah-perintahnya, menyimpan akan janji-janji Tuhan. Maka disitulah kekhawatiran dan sebagainya itu akan lenyap. Amin saudara ya. Kalau kita lihat orang-orang seringkali sakit, datang ke dokter, diperiksa, lu enggak ada apa-apanya kok ya, sehat, semua sehat. Tapi kenapa kok sakit? Ya mungkin dokter itu berkata, sudah jangan banyak pikir, hatinya yang senang, damai ya. Nah disitulah kesembuhan akan terjadi.
Nah saudara, jadi sangat penting dalam kita menjaga hati, biar hati kita ini boleh tetap tenang, tetap bersukacita, tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Karena dari situlah Tuhan akan memberikan kuasa-Nya dan kita akan dibebaskan dari semua sakit penyakit ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kita bisa belajar ya, dan kita selalu bisa bersyukur kepada Tuhan ya. Tadi pagi saya dapatkan satu WA, katakan awalilah pagimu dengan doa dan ucapan syukur, maka Tuhan akan memberikan jalan yang baik ya. Banyak sekali ayat-ayat yang bisa menguatkan kita tentang untuk menjaga hati, agar hati kita ini boleh tetap bersukacita, bersyukur ya. Dan yang terutama gimana cara untuk menjaga hati yang baik, yaitu kalau kita baca dalam Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Ini ayat yang terakhir ya. Mari kita baca bersama-sama, saudara bisa baca di rumah juga ayat ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Lompat ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, saudara, dari ayat ini kita bisa belajar, kita bisa mulai memberikan makanan yang baik, yaitu firman Tuhan dalam hati kita. Setiap hari, setiap saat kita baca, kita renungkan firman Tuhan, dan kita lakukan dalam setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Maka Tuhan Yesus akan memberkati kita. Bahkan hati kita yang penuh dengan firman, pasti di situ hati akan penuh dengan sukacita. Dan kalau hati kita penuh sukacita, maka kita akan juga menimbulkan atau memancarkan kehidupan, wajah yang bersukacita ya, wajah yang berseri-seri dan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan disitulah kita akan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebab itu pagi hari ini mari kita renungkan firman Tuhan ini, dan biar firman Tuhan ini boleh menolong kita semuanya untuk benar-benar menikmati hati yang baik, menjaga hati dengan baik, sehingga hidup kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, firman-Mu telah hamba sampaikan, dan biarlah Roh Kudus Engkau yang akan terus bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu, jemaat-Mu, di mana saja berada. Dan kami boleh tetap setia menjaga hati dengan firman-Mu yang selalu kami masukkan atau kami pegang, kami terima dalam hati kami, dan kami mau merenungkan dan melakukannya sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Kau memberkati semua jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu dengan berkat yang berlimpah secara roh, jiwa, tubuh. Bahkan Kau juga berkati materinya, sehingga kami juga boleh menjadi berkat. Mari kita akan sambut berkat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.